Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Rabu tanggal 1 Januari tahun 2025, saya akan mengomentari Majelis Ulama Indonesia dan DPR setuju pembubaran Habib Ba'alawi. Selama ini kelompok Ba'alawi merasa tinggi derajatnya dari Kiai Nusantara dan para pejabat negara karena menganggap dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad. Terlebih Habib Bahar Smith, di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad. Bagi yang mencintai para Habib akan mendapat syafaat dari Allah yang Maha Kuasa. Sebaliknya bagi yang membenci Habib Ba'alawi akan mendapat murka dari Allah yang Maha Kuasa. Pernyataan Habib Bahar bin Smith tersebut banyak bohongnya, padahal di depan Allah yang Maha Kuasa semua manusia sama kedudukannya di hadapan Allah yang Maha Kuasa, yang membedakannya ketaatannya dan ilmunya kepada Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan gelar sebagai Habib Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad tidak penting di hadapan Allah. Para Habib Ba'alawi suka menghina Kiai Nusantara yang menyatakan sejelek-jeleknya Habib lebih mulia dari 70 Kiai Nusantara. Pernyataannya tersebut tidak sejalan dengan ketokohannya sebagai tokoh agama yang merendahkan Kiai Nusantara. Sering para Habib Ba'alawi dalam memberikan ceramah hanya katanya karomahnya rantai besi bisa menjadi emas yang turun dari langit, dan Ba'alawi dalam acara Isra Mi'raj bisa 72 kali ke langit pulang pergi dalam satu hari. Hal ini memberikan khotbahnya pembodohan kepada umat muslim yang mendengar khotbahnya Ba'alawi tersebut. Sedangkan Nabi Muhammad hanya bisa ke langit satu kali naik burak selama hidupnya. Merusak agama Islam tersebut memberi kebohongan kepada masyarakat, termasuk merendahkan Allah yang Maha Kuasa, seperti tidak bisa membedakan orang yang baik dengan orang jelek. Seperti Allah yang Maha Kuasa diskriminatif kepada umat muslim, seakan keturunan Ba'alawi baik semua perilakunya walaupun kenyataannya jelek. Sebaliknya umat muslim yang bukan Ba'alawi walaupun perbuatannya baik selalu lebih mulia perbuatan para Ba'alawi. Habib Bahar bin Smith katanya berkali-kali mati, berarti setelah mati hidup kembali, sampai terjadi beberapa kali suatu kebohongan karena dalam agama Islam belum ada yang sudah mati bangun kembali, sedangkan Nabi Muhammad sudah mati hingga sekarang tidak hidup lagi. Pada umumnya para Ba'alawi merasa lebih tinggi statusnya dengan pejabat negara sebagai presiden hasil pilihan rakyat dengan suara terbanyak, selalu mencari gara-gara dengan aparat negara seperti Habib Rizik Syihab selalu melakukan demo berjilid-jilid untuk menjatuhkan mantan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya, serta menuding mantan Presiden Joko Widodo menyatakan Pancasila ditaruh di pantat. Demikian juga Habib Bahar bin Smith selalu melakukan demonstrasi ingin menurunkan mantan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya, serta menuding mantan Presiden Joko Widodo tidak ada titiknya alias banci. Semua tudingan tersebut kebohongan, karena mantan Presiden Joko Widodo punya anak tiga orang. Pertama Gibran Rakabuming, kedua satu anak perempuan sebagai istri Bobi Nasution, wali kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dan anak ketiga Kaisang Pangarep. Perbuatan Ba'alawi tersebut, terlebih Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith, tidak mendukung presiden yang sah hasil pilihan rakyat untuk membangun negara Indonesia ke hal yang lebih baik. Hanya saja melihat perilaku Ba'alawi ingin menjatuhkan pemerintah yang bertujuan ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Begitu jeleknya perilaku para Ba'alawi ingin mengambil kekuasaan dari negara Indonesia dengan mengganti para Ba'alawi sebagai pejabat negara
Indonesia yang berlandaskan agama Islam sangat bertentangan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Melihat perilaku para Ba'alawi yang tidak baik, yang tidak sejalan dengan perilaku Nabi Muhammad, sampai Kiai Imanuddin Al-Bantani melakukan penelitian ilmiah dari sudut nasab dan sejarahnya bahwa para Habib Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad. Pantaslah para Habib Ba'alawi suka berbohong, terlebih pada waktu memberi ceramah bahwa bisa terjadi rantai besi menjadi emas pada hari Isra Mi'raj, bisa ke langit 72 kali pulang pergi dalam satu hari. Padahal Nabi Muhammad hanya satu kali ke langit naik burak selama hidupnya. Melihat kebohongan para Ba'alawi yang dapat membodohi umat muslim yang mendengar ceramah para Habib tersebut. Berdasarkan hal itu, Lembaga Majelis Ulama Indonesia atau MUI bersama Dewan Perwakilan Rakyat DPR setuju para Ba'alawi dibubarkan dari Indonesia agar tidak ada pembohongan lewat kurapat-kurapatnya atau keajaiban saat memberikan ceramah di masjid-masjid di hadapan umat muslim yang mendengarnya. Perilaku para Habib Ba'alawi tersebut sering mengklaim semua sesuatu itu atas jasa-jasa para Habib Ba'alawi. Kemerdekaan Indonesia lepas dari penjajah Belanda, jasa para Habib. Padahal para Habib membela penjajah Belanda. Ada Habib Ba'alawi melarang umat Islam pribumi jangan menentang penjajah Belanda. Ada yang menyatakan Pancasila karena jasa Habib Ba'alawi. Demikian juga Habib bin Yahya. Semua orang penting di masa lalunya dikatakan turunan Ba'alawi, seperti pahlawan Diponegoro dinyatakan turunan Ba'alawi. Demikian pahlawan dari Yogyakarta yang dikebumikan di kota Semarang menyatakan turunan Ba'alawi. Sampai keluarganya dari Yogyakarta membantahnya bahwa itu keturunan Raja Yogyakarta. Demikian juga suka membuat kuburan palsu yang mencantumkan namanya keturunan Habib Ba'alawi. Ternyata setelah digali kuburannya kosong isinya. Mengingat banyaknya kebohongan para Habib Ba'alawi sampai masyarakat tidak senang kehadirannya datang ke daerahnya. Memberikan ceramah agama seperti Habib Bahar bin Smith ditolak memberi ceramah di daerah Makassar dengan melempar mobilnya. Demikian juga Habib Rizik Syihab ditolak di Madura, dan ada lagi di daerah Jepara dan Tulung Agung, Demak, serta Banyuwangi ditolak memberi ceramah. Melihat banyaknya daerah, khususnya di daerah Jawa, yang menolak para Habib Ba'alawi memberi ceramah sebagai pertanda sudah menimbulkan kebencian atas ceramah para Habib Ba'alawi yang diberikan, yang menghina Kiai Nusantara dan kurapat-kurapat keajaiban yang diberikan gelang besi bisa menjadi emas, naik ke surga 72 kali dalam satu hari pulang pergi. Hal ini merupakan pembohongan para Habib Ba'alawi kepada umat muslim yang menerimanya, sehingga Majelis Ulama Indonesia bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat setuju melakukan pembubaran Habib Ba'alawi lewat pusat organisasi para Habib Ba'alawi di Jakarta demi terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat yang sejalan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Harapan saya melihat perilaku para Habib Ba'alawi yang tidak baik banyak memberikan kebohongan kepada umat muslim ketika memberi ceramah di masjid-masjid terkait masalah keajaiban atau kurapat di mana rantai besi bisa menjadi emas, naik ke langit 72 kali, ke langit pulang pergi selama satu hari, sedangkan Nabi Muhammad hanya satu kali ke langit naik buruk selama hidupnya. Melihat perilaku para Habib Ba'alawi tersebut, banyak kebohongannya kepada umat muslim yang lain, sampai Majelis Ulama Indonesia bersama anggota DPR sepakat membubarkan para Habib Ba'alawi dari tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.